Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Sampang ya. Sahabat, pada video kali ini saya bersama dengan sahabat Kacong nih. Kameramennya ada sahabat Kacong, ingin mereview cara pembuatan nasi bukhori yang ada di Arab Saudi ya. Dan kebetulan ini narasumbernya ini langsung mantan TKI Arab Saudi yang sudah 15 tahun bekerja bersama orang Arab, sehingga sudah fasih banget cara membuat nasi bukhori. Oleh sebab itu nanti kita lihat videonya, tentunya nanti kita akan ditemani juga sahabat Kacong. Bagaimana sih cara membuat nasi bukhori yang sesuai atau yang seperti orang Arab makan di Arab Saudi. Kebetulan sekali lagi ini sudah 15 tahun melayani orang Arab. Setiap pagi, siang, dan malam, setiap mau masak nasi bukhori beliau yang masak. Katanya yuk kita ikuti terus videonya. Sobat, langsung kita ke orangnya nih ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di luar ada Ustadz Azam yang lagi nunggu masakan beliau, karena saya sendiri di sini mencari menu bukhori itu sampai muter-muter, gak seperti rasa di Arab Saudi ya, walaupun betul. Walaupun ada ya. Nih. Ya. Ini sekarang saya Lagi masak apa nih? Masak nasi bukhori. Karena ini berhubung teman-teman semuanya kan dari Arab. Tentunya pasti kangen yang namanya makanan Arab. Makanya lah masuk ya. Ya, langsung saya bikin ini karena untuk sekarang ini sarapan pagi. Sebelum ngevlog ke tempat-tempat lain harus makan dulu. Jadi saya bikinin menu ala Arab. Betul, Masya Allah. Mbak, ini sampean selama 15 tahun itu Pak, katanya di Arab Saudi memang setiap hari selalu masakin untuk orang Arab, majikan ya? Kalau saya kadang dipanggil, kan saya jam-jaman kerjanya, tergantung majikan minta. Kadang majikan itu minta nasi bukhori, disuruh masakin nasi bukhori. Kadang juga nasi biryani. Kadang juga minta idam kayak bamia, kayak fasolia, kayak disebutin Indonesianya aja ya, soalnya fasolia orang sini nggak ngerti. Kayak buncis, gobes, wortel dicampur kentang, terus dicampur sama daging, yaitu daging kambing, sapi, ada ayam, tapi beda-beda bumbu. Kalau yang bedanya Mbak, kalau saya yang beli, kan saya pernah beli di nasi bukhori di Indonesia, tapi bumbunya itu gak sekuat sekuat yang di Arab Saudi. Mungkin di sini sudah disesuaikan dengan ini ya, dengan selera Indonesia juga ya. Mungkin, tapi kalau sudah kebiasaan yang dari Arab, makan yang di sini itu beda. Soalnya kalau di Arab bumbunya itu bumbu yang benar-benar yang digiling langsung dari mesinnya. Kalau saya kan nggak beli saset. Bawa dari Arab kayak gini. Oh, ini asli Arab ya? Asli oh, saya. Ini powdernya juga dari ini Arab. Ini kari ini. Oh, ini untuk kari. Kari, yang biryani juga ada. Ini bumbu yang paling bukhori, yang paling enak. Soalnya ada yang saset masih kurang, baunya masih kurang menyengat. Kalau yang bumbu kiloan kayak gini, ini lebih harumnya itu lebih menyengat, terus lebih enak, lebih gurih daripada saset. Soalnya ini asli, gilingan langsung dari mesinnya langsung. Oh, ini Mbak, biar teman-teman yang nonton video ini juga mengetahui ya bedanya bagaimana cara memasak nasi bukhori dengan bedanya masak dengan beras Indonesia ya. Beras Indonesia. Ini saya kan kalau nasi bukhori lebih enak saya itu pakai nomor 1. Berasnya gimana? Ada basmati, ada juga abukas. Tapi yang saya pakai kalau di Arab ini. Oh, ini bawa dari Arab langsung? Iya, bawa dari Arab. Di sini 1, di mertua 1. Kalau abukas ini nggak cepat lembek. Jadi enak untuk dikunyah, beda sama basmati. Kalau basmati masih ada agak lembek. Kalau ini enggak. Oh, jadi sama-sama beras bukhori, ininya beda juga ya? Beda. Basmati itu kalau buat nasi biryani bagus. Kalau bukhori mending memilih ke abukas. Kalau saya masak itu. Tapi sebelum dimasak, Is harus direndam dulu kayak gini. Oh, ini berapa menit, Mbak? Ini kalau direndam paling tidak cuma 5 menit. 5 menit sampai biar agak, soalnya ini kan keras berasnya, jadi harus direndam dulu kayak gini
Nanti ditaruh di saringan, langsung nanti dicampur. Dan campurannya Japais ya, saya itu ada kentang, ada wortel kayak gini. Ini wortel nanti diparut dan juga ini nanti dibelah jadi 4. Biar itu campurannya. Dan ayamnya biasanya Japais saya ditaruh di dalam kurun. Cuman kan kurun Asma masih belum beli. Kurun itu panggangan ya? Panggangan, kata orang Indonesia panggangan. Jadi keburu pulang nggak sempat beli. Jadi saya cuma diinin aja, nanti pakai teflon. Pakai teflon. Coba ini menunya bohori. Itu kan biasanya masaknya itu kuning, Mbak. Nasi bohori itu kuning. Ini kok putih berasnya ini? Ini berasnya putih. Ini campurannya, ini bumbunya karena ini Japais langsung ini ya. Tadi waktu motong nggak ke shot ya. Bumbunya kalau nasi bohori itu bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, itu semuanya bubuk. Ketumbar. Terus kasih apa namanya? Katanya orang sini kayu manis yang sudah bubuk juga sedikit, yang utuh juga nggak apa-apa, yang penting sedikit aja. Terus ada juga dikasih Asma nggak bawa, ada dikasih juga lemon, terus dikasih juga apa namanya itu daun salam. Daun salam tapi yang kering. Lemonnya yang lemon hitam, yang hitam. Yang kering itu lemon. Jeruk lemon jeruk ya. Lemon benar, tapi yang kering. Dan dicampurnya juga ini apa namanya nih. Oh, ini dari Saudi juga ya. Ini yang bikin merah ini. Dicampur tomat biasa, terus dicampurnya ini. Ini di sini nggak ada, Pak? Nggak ada ya. Yang meskipun di toko Arab katanya di Bangil kan di Jawa semuanya lengkap. Tapi beda, meskipun ada maji yang kecil itu, ada yang kotak itu saya pakai 1 saset yang ginian. Kalau majinya sampean nggak bawa? Bawa. Oh, bawa. Cuman kan ditaruh di talaja, di kulkas. Soalnya garam. Jadi kalau nggak ditaruh di kulkas keluar air ke kartonnya itu. Ini nanti masaknya berapa menit, Mbak? Kalau untuk kayak gini setengah jam, 30 menit udah. Ditaruh di rice cooker seperti biasa ya? Gimana? Langsung panci ini. Oh, tetap, jadi nanti kalau ini sudah mulai masak, ayamnya ini ya? Iya. Baru nasinya ini? Baru ini. Oh, ini dulu? Iya, kalau sudah di ini. Memang harus besar-besar kayak gitu, Pak? Enggak, dipotong 4. Oh, dipotong 4 iya, ya? Langsung masukin. Ini agak matang sedikit, langsung beras. Setelah itu berapa menit dari situ? Dari itu 30 menit angkat. Harus ada jamnya. Soalnya kalau nasi bohori ini lembek juga nggak enak, keras juga nggak enak. Jadi harus hati-hati dalam memasak, menjaga menit dan menjaga waktu. Gitu. Terlalu masak gak enak, mentah juga gak enak. Jadi harus pas. Soalnya ya namanya orang Arab salah sedikit aja nggak dimakan, malah diomelin katanya, oh ini kok masakannya sekarang begini, aku ini nanti malah ini malah itu kan. Jadi kita ini harus fokus kalau masak, harus fokus ke masakan kayak gitu. Ini Masya Allah, kita lihat nanti bagaimana nih proses memasukkannya. Oh, ini dipotong 4 ya? Iya, dipotong 4. Nanti kalau sudah itu masukin dicampur ke dalam. Oke, siap. Kita lanjut nanti ya, sahabat ya. Biasanya saya kalau di Arab nggak dipotong kayak gini, langsung sama paha, langsung double sama paha. Karena di sini purun tidak ada, mau ditaruh di teflon, jadi harus dipotong-potong seperti ini. Dipotong kecil, habis diangkat dari sini nanti ditaruh di teflon. Dan sekarang ini masukin nasinya, berasnya. Ini berasnya kan kayak gini sekarang. Apa namanya? Panjang-panjang. Iya. Jadi khas Bohori memang seperti itu ya. Ini langsung ditaruh gini. Ini nggak usah diaduk, soalnya kalau diaduk nanti hancur. Yang penting ini apa namanya, beras ke campur sama bumbu sama air, diginin aja. Kalau di orang sini kan masak di ini kan diaduk kan. Kalau ini enggak, cuma digini-ginin dari pinggir-pinggir. Soalnya ini bumbu nanti kecampur sendiri. Yang hitam itu apa itu? Ini lemon. Ini yang paling segar, yang buat ini segar.
Di sini mungkin orang jualan nasi bohori banyak, di Banyuates juga ada, juga di daerah mana lagi ada jual nasi bohori. Cuma kan nggak terlalu lengkap sama apa namanya bumbu-bumbu. Jadi ini yang bikin seger. Ini nanti apa namanya beras kayak ada apa namanya itu kecut-kecutnya sedikit. Jadi ini yang membuat khas Arabnya ini. Dimasak sama kulitnya ya? Semuanya ini lemon kering kalau di Arab. Lemon kering itu dijemur Dijemur. Ini prosesnya nggak tahu saya, cuman langsung beli kayak gini aja langsung ada. Beli di Arab. Iya, ini khusus nasi mandi, nasi bohori, terus nasi biryani juga harus ini ada. Ini yang lemon ini dan sama daun salam. Cuma daun salam saya nggak kebawa, kata teman-teman di sini ada katanya daun salam kering. Tapi saya ini belum pernah beli, belum pernah belanja di sini. Ini semua saya masak di mertua di sini, bumbu yang dari Arab. Sayanya asli yang dari Arab, nggak beli di sini saya. Dan ini rendemin aja sebentar. Soalnya ini biar bumbu yang di bawah meresap ke nasi ke beras tadi. Sebentar nih, nanti habis apa namanya ininya airnya agak sedikit harus dikecilin, bener-bener kecil. Soalnya saya kalau masak nasi bohori harus pakai panci yang kayak gini. Meskipun dimajikan saya minta panci yang kayak gini bawahnya. Soalnya nanti bawahnya itu meskipun api kecil, ininya selalu apa kayak kompor yang apa kalau di Arab ya, kompor apa nggak tahu, lupa saya sekarang. Terus ininya nih selalu panas di bawah. Panas, ya. Meskipun apinya kecil, ininya yang bikin panas, yang jadi bikin ngaruh juga ya untuk pancinya ini ya. Untuk nilai rasanya nanti ya. Iya, makanya ini majikan katanya ini bawa karena nanti pasti Asma kangen yang namanya makanan bohori ataupun makanan khas Arab yang lainnya. Oh, dipanggang juga ini, Pak. Ini seperti di openan. Karena ini teflon Asma yang ketutup di rumah mertua. Jadi Asma pakai ini. Oh, pakai gisdir ya. Ya, Aluminium. Aluminium ya. Soalnya biar Ini bawa dari Arab Saudi juga. ya. Kan di sini nggak ada. Nggak ada ya. Bawa saya banyak. Jadi ini untuk kalau saya masak biryani. Karena biryani itu harus ditutup. Ini harus ditutup dari atasnya. Ini harus api kecil. Pakai teflon kayak gini. Teflon yang ketutup, maaf. Lihat, Pak, sekarang boleh dibuka? Nggak boleh? Boleh dibuka, nggak apa-apa. Kapan saja dibuka. Biar lihat. Ini tidak terlalu merah. Mantap, ini sudah mau jadi nih. Bentar lagi. Cuman bedanya di sini nggak ada kismis itu, Pak ya? Ya, biasanya kan ditaruh kismis. Kismis Asma sudah habis. Karena dibikin cemilan. Kismis. Kalau orang Madura bilangnya anggur Arab. Anggur Arab. Ya itu biasanya ditaruh. Ini udah pengalaman banget nih, sahabat. 15 tahun masakin orang Arab tiap hari. Jadi kalau orang Arab sampean udah tahu seleranya seperti apa. Ya, seleranya. Dan juga Pak Is ya. Majikan itu mintanya harus yang pas di lidah. Kalau masih ada kurang garam, kurang ini, kurang itu, pasti nanti omelannya ada. Terus sampean pulang ini gimana, Pak, di sana majikan? Majikan tetap nge-WA, tapi nge-WA-nya tidak lewat embok. Enggak, maksudnya enggak ngetik, langsung pesan suara. Soalnya majikan sering candanya itu kadang yang ada yang menuju ke arah apa gitu kan, jadi ngetik kan enggak enak. Terus katanya sering Asma katanya pernah inget nggak kalau saya marahin bilang yang jorok-jorok gitu. Ya inget, tetap inget kata saya. Terus gimana katanya, betah nggak di situ? Ayo balik lagi, tak kirimin visa. Ada yang kita kirimin visa sama saya, ayo balik ke sini balik. Yang penting anak sudah gede, udah bisa mandiri, balik lagi ke sini. Saya butuh sampean.
padahal sama saya udah dikasih temen, tapi dianya masih kurang apa namanya? Kurang fasih ya. Enggak, kan kalau saya kebanyakan candanya. Oh, sama akrab. jadi dianggap keluarga. Nah, jadi dianya itu butuh, apalagi ketika dianya ada masalah keluarga sama suami itu sering ngadu gitu. Makanya kayak saudara sama majikan. Enggak dianggap pembantu saya. Sering curhat juga ya. Curhat juga, gimana Asma kalau saya begini sama Mister, begini. Nah, terus saya itu ngasih solusi, jangan madam karena ada anak ini, jangan ini. Makanya majikan butuhnya itu. Majikan Selain memang bisa masak yang bagus, juga bisa dijadikan tempat curhat juga ya. Jadi sampai sekarang masih masih hubungan sama majikan. Di WA banyak masih pesan suara, dan lagian majikan itu sering kalau ada masalah, masih sampai sekarang masih ada masalah apa sepele itu tetap Asma yang di sama majikan. Ini berapa menit, Mbak? Ini nanti 10 menit. 10 menit aja. Iya, 10 menit. Soalnya ini teflonnya bagus. Jadi sampai agak kering dikit. Agak kering kayak kan kalau di oven kan kering kan. Ini sama nanti. Sama juga. Allah. Pokoknya buat sahabat-sahabat yang nggak punya ovenan kayak Asma, udah gini aja. Sama hasilnya ya. Iya, sama juga hasilnya. Di Arab juga pernah masak nggak pakai oven. Nggak pakai oven. Soalnya oven majikan pernah rusak ya. Gini, udah enak juga. Jadi pembelajaran juga ya. Sama. Jadi katanya majikan itu kok masih punya pikiran di otak gitu untuk gini katanya. Jadi pembantu harus cerdas juga ya. Harus. Demi nyenengin hati majikan. Betul. Masya Allah nih sahabat, udah masak ya kayak dipanggang. Ada item-itemnya dan ini panas. Ininya juga udah masak katanya, tinggal digabung. Panas juga ya pegangannya. Panas, jangan. Karena ini kesetrum dari bawah, Kak Is, dari sininya nih. Dari ini. Tetap panas terus ya. Tuh, panas kalau nggak ini panas. Kalau nggak terbiasa panas. Gitu. Oh, udah terbiasa. Ini apanya, Mbak? Salad kan kayak gini. Oh iya betul. Kan, Kak Is kan pernah makan kan? Iya benar. Harus. Ini biasanya suami saya harus ada. Dikasih cuka biasanya. Cuka iya, cuka, jeruk lemon sudah. Garam sudah. Dan ini kalau suami saya harus ada ini. Kecap sama ini. Soalnya itu ayamnya harus dicocol. Kan kalau majikan sambal bukhori lain. Asma yang bikin itu dari bawang putih sedikit, bawang merah sedikit, cabe, terus ini dicampur dan buat sambal. Kalau suami saya enggak. Kalau orang-orang Indonesia pasti ini yang diminta. Kecap cabe ya. Kecap cabe. Kita mau ambil ini dulu. Cuka. Masya Allah, nih sahabat udah masak. Kita mau makan nih. Ini untuk satu orang nih. Enggak, ini kita mau makan bareng nih semuanya. Wis, bukhori rek. Enggak sabar mau nyicipin duluan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo duduk. Kita ambil Duduk. Ini ayamnya ya, ayamnya. Biar Kita makan dulu. Penasaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mama suapin. Sendok kecil kamu Naya? Enggak ada. Enggak biasa sahabat. Duduk yang Bersih benar, banget masakan Arab Saudi. Him. Takut kurang garam ya? Pas apa gimana? Kalau keturunan Arab, sahabat, makan bukhori kayak makan nasi goreng. Gimana, Jong? Ini bedanya sama yang di Arab, bedanya cuma nggak ada suprah saja. Nah betul.